Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cincin wabarakatuh. tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi dengan Tok Wan Channel, di mana pada pagi hari ini kita akan memperbincangkan masalah-masalah yang cukup menarik yang perlu kita memperhatikannya dalam perkembangan politik di negara kita akhir-akhir ini. Kita tahu bahawa gonjang-ganjing politik dalam rangka menghadapi pemilu 2024 ini cukup bermacam-macam pemikiran-pemikiran yang timbul demi untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Sejalan dengan itu, kalau kita perhatikan dalam menghadapi pemilu 2024, ada hal-hal yang kadang-kadang negara kita ini yang belum mendapat suatu perhatian yang serius dari masyarakat dan rakyat Indonesia yang berkaitan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahawa reformasi tahun 1998 membawa suatu perubahan yang luar biasa dengan istilahnya untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seolah-olah dianggap Undang-Undang Dasar 1945 itu belum sempurna dan perlu disempurnakan di era reformasi. Begitu euforianya reformasi untuk merombak daripada konstitusi negara kita ini, sehingga di belakang hari pada saat sekarang ini timbul masalah yang juga menjadi perhatian orang bahawa seolah-olah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukan menyelesaikan masalah tetapi menimbulkan masalah di era politik pada hari ini. Encik-encik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau kita kaji sebetulnya perubahan anggaran dasar ataupun amandemen anggaran Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan merombak sebetulnya, tetapi menyempurnakan, memperbaiki di mana ada kelemahan dan kekurangan. Tetapi dalam perjalanannya nampaknya sekarang ini ditemui ada hal-hal yang sangat prinsip, banyak hal-hal yang terlanggar oleh amandemen itu sendiri. Oleh kerana itu pada pagi hari ini kita dari Tok Wan Channel ingin mengangkat tema terhadap apakah mungkin Undang-Undang Dasar 45 ini kembali balik kepada awalnya, iaitu Undang-Undang Dasar 45 semenjak diputuskan tanggal 18 Agustus 1945. Ini merupakan kesepakatan daripada para pendiri negara kita pada waktu itu. Dan inilah dasarnya Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya yang sudah final, yang dikatakan di zaman Soeharto dikatakan melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disetujui disyari pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk itu, mari kita kaji. Sudah waktunya kita untuk setback ke belakang, membuat suatu terobosan baru. Apakah Undang-Undang Dasar 45 ini ditinjau balik, harus kembali kepada asalnya, sehingga pelaksanaan konstruksi negara kita ke depan ini lebih berjalan dengan betul-betul memiliki suatu kekuatan bagi rakyat kita untuk berpegang kepada konstitusinya. Contoh saja saudara sekalian, terhadap beberapa perubahan yang terjadi. Kalau saya enggak salah bahawa amandemen Undang-Undang 45 itu semenjak tahun 1999 sampai 2002 itu terjadi 4 kali perubahan. Ini kan luar biasa kan? Terutama menyangkut masalah pemilihan presiden. Dulu pemilihan presiden itu dilaksanakan oleh MPR, yaitu MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada merupakan majelis yang tertinggi dalam lembaga negara. Tetapi dengan amandemen, MPR itu tidak berfungsi lagi untuk memilih presiden, hanya mengadakan sidang setahun sekali untuk mendengar laporan pertanggungjawaban presiden saja. Nah, akibatnya apa yang terjadi pada hari ini? Sehingga sejauh sekarang ini adalah pemilihan presiden itu langsung oleh rakyat. Rakyat memilih sekarang ini. Tetapi dengan adanya pemilihan umum langsung presiden oleh rakyat, maka terjadilah
pasar modal bebas. Siapa yang punya uang yang banyak, siapa yang direkayasa untuk menjadi presiden, itulah yang jadi presiden dengan rekayasa, apalagi di belakangnya ada yang pembayarnya. Ini suatu masalah akibat daripada perubahan Undang-Undang Dasar 45 dengan adanya pemilihan presiden langsung itu. Sedangkan di Undang-Undang Dasar 45 dulunya pemilihan presiden itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini lebih terselektif, karena yang milih itu orang-orang yang sudah dipilih murni oleh rakyat melalui partai politik maupun melalui golongan-golongan yang akan ditunjuk oleh daerah-daerah sebagai anggota MPR, yaitu anggota MPR itu terdiri pada anggota DPR, utusan dari golongan-golongan dan dari daerah-daerah se-Indonesia ini. Jadi mereka lah jadi benar bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat, inilah makna yang terkandung daripada pemilihan presiden, dan begitu juga dalam merumuskan dasar-dasar demokrasi di Indonesia ini. Kerakyatan ini sekali, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat, itulah fungsi MPR. Sekarang mari kita lihat kenyataan pada hari ini. Apa yang terjadi dalam pemilihan presiden sekarang ini? Orang yang tidak layak pun bisa dicalonkan untuk menjadi presiden. Bagaimana naifnya pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan di era reformasi kemarin itu. Oleh kerana itu banyak para pengamat sekarang mengatakan harus kembali kita kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana saya katakan tadi, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Nah, oleh kerana itu saya sebagai komentar, dan kita lemparkan ini kepada juru bicara kita, pakar-pakar kita menanggapi masalah ini, sejauh mana sebetulnya kekuatan hukum daripada kembali kepada Undang-Undang 45 kembali. Oleh kerana itu saya undang yang tidak asing lagi adalah Saudara Husnul Habadi, pakar ilmu hukum tata negara dari Universitas Riau. Assalamualaikum Pak Husnul. Waalaikumsalam. Salam dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kemudian juga tidak kalah penting, ini kami undang juga yang tak asing lagi, walaupun secara mendadak ya, kita panggil dan kita taruhkan dia sebagai narasumber juga pagi hari ini, yaitu siapa lagi kau tak kenal dengan Fahri Yassin. Ya. Assalamualaikum Pak Fahri. Gimana Pak Fahri, sehat ya? Alhamdulillah. Itulah Pak Husnul, Pak Fahri, daripada preambel pembukaan yang saya sampaikan tadi terhadap adanya gejolak sekarang ini, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 kembali yang asli, sesuai dengan keinginan yang diputuskan oleh founding father kita dulu Pak. Ini sudah kebablasan nampaknya situasi pada hari ini. Belum lagi menyangkut masalah kesejahteraan sosial. Bagaimana sekarang monopoli pada ekonomi sekarang ini luar biasa. Iya. Ya. Belum lagi menyangkut masalah pilkada. Jadi oleh karena itu bagaimana pandangan Bapak terhadap ide pemikiran ini, bukan ide ini betul, pemikiran kembali kita pada Undang-Undang 45 kembali. Asli. Silakan. Ya. Makasih Tuan. Ya. Umumnya ada 3 aliran dalam menyikapi hal ini. Yang pertama adalah yang mendukung sepenuhnya amandemen itu, karena ada kelemahan-kelemahan dasar dari UUD 45. Ya, sehingga reformasi menghendaki juga reformasi konstitusi. Ya, karena memang dalam UUD 45 ada yang tafsirannya sangat tergantung dari penguasa, Soekarno, Soeharto, dan sebagainya. Yang kedua, pandangan yang mengatakan bahwa amandemen ini pun tak luput dari kelemahan-kelemahan setelah dia diamalkan 25 tahun nih ya. Kalau 99 ya hampir 24 tahun lah, reformasi 25 tahun. Kalangan akademisi memandang, termasuk ya Profesor Bagirmanan ya, tokohnya itu, ini juga perlu disempurnakan karena
praktek amandemen yang sudah ada juga masih menyisakan masalah yang belum clear. Yang ketiga, aliran yang menganggap amandemen konstitusi ini sudah terlalu jauh. Apalagi praktek-praktek yang terjadi itu menimbulkan kekuatan baru. Ya. Kalau dulu ada kekuatan militer, ya zaman Soeharto, sekarang ada kekuatan lain yang tadi disebut kekuatan pemodal atau oligarki atau pihak swasta yang ikut cawe-cawe sedemikian rupa mempengaruhi ketatanegaraan kita. Oleh karena itu ketidakpuasan ini menimbulkan satu sikap bahwa lebih bagus kita kembali ke UUD 45. Nah, tadi disebutkan UUD 45 itu yang mana? 18 Agustus 45, satu lagi dekret Presiden 5 Juli 59. Beda sedikit, karena dalam 18 Agustus itu tanpa ada penjelasan UUD 45. Dekret Presiden menambahkannya, ya, menambahkannya dengan memasukkan penjelasan UUD 45. Penjelasan ini sebetulnya tidak pernah disahkan di PPKI, tapi hanya sebuah catatan dari Profesor Supomo dalam sebuah buletin berita negara yang ingin menjelaskan tentang UUD 45 itu, ya, dalam dokumen resmi memang. Tapi itu sebuah uraian. Nah, oleh Soekarno itu kemudian didekretkan, dilampirkan, menjadilah penjelasan. Terlepas dari itu semuanya, dekret Presiden menjadi sah, walaupun dikeluarkan oleh Presiden yang sebetulnya tidak berwenang untuk mendekretkan, karena Undang-Undang Dasar itu harus disahkan oleh konstituante. Presiden tak diberi wewenang untuk itu. Tapi itulah dia, ya, perbuatan yang tidak sah kalau didukung oleh kekuatan-kekuatan, dia menjadi sah. Yeah. Nah, itulah dia. Jadi UUD 45 sah karena didukung oleh DPR RI waktu itu, ya. Kemudian dibuat MPR oleh Soekarno sendiri dan MPR kemudian mengesahkan juga. Nah, itu catatan saya. Nah, sekarang ketidakpuasan pada praktek-praktek ini sebetulnya mirip dengan ketidakpuasan pada masa 55 sampai 59. Ketidakpuasan itu mirip betul, yaitu kekuasaan partai-partai. Pertama itu, karena perilaku partai-partai terlalu mementingkan kelompoknya sendiri, terlalu mementingkan ideologinya sendiri dan sebagainya. Yang kedua, tidak memberi tempat kepada waktu itu militer merupakan kekuatan, tapi tidak ada tempat bagi dia untuk ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara. Yang ketiga, ada kekuatan besar menurut Soekarno, tapi tak pernah ikut terlibat, yaitu Partai Komunis Indonesia. Dalam pembentukan kabinet tak pernah diikutkan, karena kabinet parlementer adalah kabinet yang kalau sudah ada 3 partai yang bersepakat tanpa mengikutkan yang keempat, maka dia oke. Nah, jadi ketidakpuasan itu nampaknya muncul pada saat sekarang ini, yaitu di mana kekuasaan partai-partai terlalu besar, tetapi partai-partai ini juga tak mandiri karena ada kekuatan politik lain yang muncul. Ya, pada era reformasi ini adalah kekuatan oligarki, kekuatan pemodal dan lain sebagainya. Sehingga sekarang timbul kesadaran baru, gimana kalau kembali ke sana. Maka nantinya diskusi ini mungkin bisa menelaah mana-mana apakah semua hasil amandemen itu tak berguna. Kita perlu balik. Contohnya, pembatasan jabatan presiden 2 kali masa jabatan. Nah, itu apakah juga harus kita nafikan? Atau kita kembali UUD 45 yang tak membatasi masa jabatan presiden dan sebagainya. Tadi disebutkan MPR memilih presiden, ya, dengan DPR, utusan daerah, utusan golongan, sehingga itu seolah-olah mewakili rakyat yang cerdas dan sebagainya. Tapi harus ada catatan itu
pada masa MPR Orde Baru itu cemana itu. Begitu anggota utusan golongannya yang menentukan seorang presiden. Utusan golongan yang mendesainnya siapa? Satu orang juga. Apalagi partai politik. Memilih partai politik, pemimpinnya pun kita tak bisa bebas. Ya, mungkin Pak Wan Abu Bakar mengalami sendiri itu ya. Sudah terpilih tapi tak bisa juga disahkan ya. Orang lain yang dia dan sebagainya. Jadi catatan-catatan ini nampaknya meletus ya, sehingga diperlukan amandemen. Ya, karena ada otoriter, bebas dan tumbang Soeharto, muncul kebebasan. Inilah dia harga. Tapi ketika pelaksanaan amandemen yang terjadi 20-an tahun ini memunculkan aktor baru dalam dunia politik, yaitu oligarki yang bisa merayu, menaklukkan kekuasaan partai maupun eksekutif. Nah, itu catatan saya lebih awal dulu. Baik Pak Usno, ada hal yang perlu kita koreksi. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada masa reformasi, itu seolah-olah terbuka tanpa ada satu konsep yang jelas. Kayak ini soalnya ini ya. Ya. Nah, tanpa punya konsep yang jelas, apalagi dikatakan partai politik. Iya. Enggak, partai politik tak punya konsep sekali. Nah, akhirnya apa? Liar. Iya. Ada ide-ide dan masukan para pakar-pakar waktu itu yang tidak terkendalikan lagi. Sehingga MPR tak berfungsi. Iya. Sebenarnya kalau kita kaji secara hakiki, MPR itu merupakan jelmaan rakyat. Makna yang terkandung oleh pendiri negara kita lu menduduk ke lembaga tertinggi itu merupakan jelmaan rakyat. Iya. Karena tidak langsung, karena tadi kedaulatan di tangan rakyat melalui perwakilan, kan jelas itu. Dalam pembukaan Undang-Undang 45. Dalam pembukaan jelas itu. Negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat dengan melalui perwakilan. Nah, perwakilan inilah merupakan lembaga MPR. Nah, ini yang dikatakan tadi itu, apakah ini tidak sempurna? Dan ini kalau menurut pandangan para pengamat, itu kan Undang-Undang Dasar 45 itu kan sifatnya simple, praktis, dan ibarat apa bisa diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Iya. Nah, disinilah fungsi daripada PR nanti. Nah, ini yang tidak dipahami nampak saya dalam mengatakan Undang-Undang 45 itu belum sempurna. Nah, bagaimana pandangan Pak Fahri Yassin dulu? Ya, jadi kita lihat begini. Jadi amandemen itu kan tahun 99 awalnya ya. Tapi kalau kita lihat, kita kembali ke belakang, tahun 98. Ya, 98 terjadinya pergantian daripada melanjutkan presiden kita ya, presiden kita gitu. Jadi kenapa pada saat setelah Soeharto ini turun, kemudian tergantilah selama 3 tahun itu jadi amandemen. Aneh kiranya kalau amandemen selama 4 kali selama 3 tahun, itu aneh. Ya, itu aneh. Kok berpikirnya lambat betul. Ya, seharusnya kan 1 kali amandemen sudah ada terpikirnya untuk 4 amandemen. Ini dia. Nah, saya pikir ini yang mengaturnya bukan bangsa Indonesia, saya pikir begitu. Ada orang lain yang mengatur. Masa amandemen 4 kali hanya 4 kali selama 3 tahun. Ada kepentingan tertentu dari pihak terlain. Kita nggak bisa buktikan. Tapi gitulah kira-kira gambarannya. Gambarannya kira-kira demikian ya. Jadi ini aneh. Kalau kita lihat dulu, kalau kita lihat undang-undang dasar itu diciptakan atau apa saja diciptakan oleh para tokoh kita, ya, katakan Nasir dan sebagainya, itu kan perdebatan demikian rupa gitu. Nah, kesannya ketika undang-undang di amandemen, perdebatan itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas sekali. Itu yang kita lihat dari aspek waktu. Kemudian yang apa? Sekarang apakah kita melakukan amandemen, ya, melakukan amandemen, tentu mengamandemenkan lagi Undang-Undang Dasar 45 yang keempat. Itu yang perlu diamandemenkan. Tapi pada prinsipnya harus mempelajari undang-undang yang pertama kali. Soalnya bagaimanapun juga undang-undang pertama kali itu kan kumpulan daripada sekian banyak pemikiran. Ya, pemikiran kita lihat sedemikian rupa, tentu ada yang dikembalikan kepada apa? Ada yang dikembalikan pada undang-undang yang pertama. Kemudian juga ada yang harus dilakukan revisi pada undang-undang amandemen undang-undang dasar yang keempat. Itu mungkin yang harus kita lihatkan. Oleh karena itu
pertanyaannya, apakah perlu enggak Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat diamandemenkan? Saya pikir wajib hukumnya gitu. Hukumnya wajib, kenapa? Karena sudah kita tangkap beberapa pemikiran daripada pakar hukum maupun pakar daripada sosial masyarakat, itu perlu dilakukan amandemen. Nah sekarang persoalannya adalah siapakah yang akan mengamandemen? Tentu MPR. Nah MPR masalah sekarang tentu ada dia punya kekuasaan atau tidak gitu. Nah selanjutnya ketika melakukan amandemen, apakah mau kita serahkan langsung kepada anggota-anggota daripada MPR? Artinya partai politik. Saya nggak punya keyakinan. Saya tidak punya keyakinan kalau kita mengandalkan daripada partai politik orang yang duduk di MPR. Oleh karena itu perlu pakar sedemikian rupa. Ya tentu orang-orang hukum yang harus kita libatkan. Saya pikir bukan hanya orang hukum, tapi orang politik juga di dalamnya, ada orang ekonomi di dalamnya, ada orang sosial di dalamnya. Jadi ada tim khusus yang membicarakan tentang masalah Undang-Undang Dasar tersebut kalau ingin diamandemenkan. Nah sekarang siapa yang memilih? Saya pikir bukan pemerintah yang memilih. Ya, silakan pemerintah menetapkan, tapi yang memilih siapa? Tentu ada sekian banyak komponen masyarakat yang kita. Itu ada Muhammadiyah, ada NU, ada perguruan tinggi, dan ada forum rektor dan sebagainya, itu yang menetapkan. Itu kira-kira untuk menetapkan katakanlah tim pakarnya atau tim ahlinya gitu yang membicarakan. Itu mungkin yang diperlukan. Nah, kemudian sekarang kita kembali masalah gejolak yang ada pada saat ini mengenai Perpres yang dikatakan tadi oleh Pak Wan. Ini kenapa gitu? Ya, ini sebuah keputusan hukum. Keputusan hukum saya pikir harus dilaksanakan. Walaupun itu punya kelemahan-kelemahan tertentu. Nah sekarang persoalannya sekarang adalah kalau terpilih yang bersangkutan, ini resikonya apa? Ini yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Ya, tentu kita pikir lebih lanjut karena ada sekian banyak pemikiran-pemikiran. Kalau hanya terpilih yang bersangkutan, nomor satunya wafat dan sebagainya, ini risikonya cukup besar bagi kita gitu. Ini di mana letak kesalahannya? Saya pikir letak kesalahannya ya katakanlah dari MK, tapi kita harus menghormati keputusan dari MK karena keputusan MK juga tidak bisa dirubah kembali gitu. Nah mungkin yang masalahnya sekarang ada pihak lain yang menekan, walaupun tidak pernah disampaikan, ada pihak lain yang menekan sehingga MK melakukan keputusan seperti itu gitu. Nah sekarang faktanya apa gitu ya? Faktanya ya katakanlah beberapa orang daripada anggota MK atau wakil ketua MK itu kena berikan saksi dari MK. Terlepaslah persoalan itu. Tentu yang kita hadapi sekarang adalah dalam rangka apakah itu Pilpres, apakah itu pileg, ya pilegnya. Kemudian ujungnya nanti pilkada. Nah sekarang kan tentu kita berharap betul lah kepada kita semuanya gitu, kita semuanya. Saya pikir bukan hanya orang Islam, tapi seluruh bangsa Indonesia untuk memilih dari yang terbaik daripada yang 3 calon ini, itu yang terbaik. Saya pikir kekuasaan manusia tidak bisa kita andalkan saja, tapi kekuasaan Allah yang harus kita berikan kekuasaan. Tentu bersama-sama kita berdoa kepada Ilahi supaya ini bisa terpilih. Kemudian yang kedua terkait dengan pileg juga sama. Ya, sekarang persoalannya di pileg ini para anggota partai, yang anggota partai itu adalah ada anggota partai yang terkejut. Yang terkejut. Contohnya begini, baru 2 hari menjadi anggota partai langsung menjadi ketua umum. Saya pikir itu kan aneh. Ya, Pak Wan kan sudah bisa merasakan bagaimana sebagai kader partai yang butuh waktu yang panjang ya sehingga menjadi partai yang lebih tulen. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ada hari ini mendaftar menjadi caleg kemudian terpilih. Saya pikir ini juga jadi problem. Kenapa ini menjadi problem? Ujung-ujungnya terkait dengan masalah partai juga punya kepentingan. Kepentingannya apa? Salah satu kepentingannya adalah bagaimana bisa memperbanyak orang yang akan duduk di perwakilan di lembaga legislatif. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah mencari orang yang relatif mudah untuk dipilih. Jadi tanggung jawab daripada partai politik itu tidak jalan, ya tidak jalan. Kita ngerti alasannya. Alasannya apa? Salah satunya adalah berkaitan dengan masalah dana untuk melakukan penyelenggaraan. Saya pikir ini perlu juga diperhatikan pemerintah terkait dengan pendidikan politik ini. Mungkin itu. Pak Wan, Pak Hardi loh biasa juga ya. Cuma begini Pak Usno nih, terutama sekali nih. Ini kan akibat terjadinya perubahan Undang-Undang 95 itu, dampak itu bagi perkembangan politik di negara kita ini sudah tidak sesuai dengan nilai budaya akar daripada bangsa kita ini. Itu persoalan sekarang ini. Iya. Nah, kena katakan tadi bahwa di dalam preambel Undang-Undang 95 itu tuh bahwa kedaulatan rakyat, Pak, melalui badan musyawarah. Ya. Nah, musyawarah di sini tentu adalah lembaga
legislatif, lembaga tertingginya MPR, kemudian DPR, kemudian tambah dengan utusan golongan dan sebagainya. Contoh sekarang Pak, ada lembaga dibentuk DPD. Ya. Enggak? Apa fungsi DPD sekarang? Ya. Nah, DPD lain tidak hanya mubazir. Kekuatan hukumnya bukan kekuatan hukum, kekuatan dia untuk merumus satu kebijakan itu tidak bisa langsung, harus melalui DPR. Kalau DPR itu bisa menerima, kalau DPR tak bisa menerima, partai politik tadi yang model begini caranya, nah, ini juga menjadi masalah. Dan ini berapa biaya daripada DPD itu, biaya kantornya, sekretariatnya. Jadi ini Pak, jadi akibat daripada amandemen ini banyak hal-hal yang harus diluruskan kembali. Nah, apa pendapat Bapak? Kita kembali kepada amandemen 45 itu balik. Silakan. Baik, saya ingin coba telaah ya. Yang pertama, tadi Pak Fahri sudah sebutkan apa di balik amandemen itu, ya. Antara lain ada disinyalir kekuatan-kekuatan di luar yang ikut mempengaruhi proses amandemen, ya. Itu memang beberapa pakar mengutip hal itu, ya. Antara lain bahwa dengan amandemen ini memang ada proses liberalisasi, proses di mana kebebasan itu diberi tempat dengan sebesar-besarnya, ya. Contohnya dalam pembentukan partai, dalam kebebasan pers yang selama Orde Baru dikekang habis-habisan, sehingga meledak dia. Makanya disebut dengan liberalisasi. Yang kedua tadi disebutkan MPR. MPR yang selama ini dikontrol oleh presiden, ya, melalui mekanisme-mekanisme yang dibuat sendiri, ya, itu dilepas. Nah, jadi tak bisa lagi memilih presiden. Nah, kan begitu. Maka pemilihan presiden dilepas kepada yang punya kedaulatan, yaitu rakyat. Nah, kalau kemarin konstruksinya betulnya sudah betul idealnya MPR sebagai wajah rakyat. Nah, wajah rakyat memilih presiden. Tapi ingat ya, dengan catatan pada masa Soekarno, pada masa Soeharto, wajah rakyatnya tak muncul. Nah, wajah rakyat tak muncul, yang wajahnya adalah wajah presiden di situ. Sehingga kalau menjadi calon presiden pun tak bisa kita. Menjadi calon wakil presiden pun tak bisa. Maka ketika kembali ke era reformasi, semuanya bisa. Orang pengusaha kayu pun dari wali kota bisa jadi presiden. Ini juga lompatan luar biasa yang selama ini tak mungkin terbayangkan. Ada plus, ada minus. Nah, sekarang pikiran-pikiran. Tadi kalau soal konsep, menurut saya MPR tetap dia wakil rakyat yang bermusyawarah dalam hal apa? Dalam hal UUD 45. Hanya itu, GBHN karena sudah digeser. Nah, tapi dalam hal pemilihan presiden dia tak lagi. Nah, oleh karena itu, apakah proses mengembalikan kedaulatan kepada rakyat ini merupakan hal yang harus dikritik? Boleh jadi, karena itu pilihan. Bab dalam demokrasi ada dua, satu demokrasi langsung, satu demokrasi tak langsung. Ketika pemilihan umum untuk DPR itu sebetulnya kita mentransfer kedaulatan rakyat ke kedaulatan di DPR. Nah, jadi di situ misnya supaya kita menganggap bahwasanya ketika MPR ini tak lagi memilih presiden, sebetulnya ada kemiripan ini dalam model parlementer, ya, modern parlementer. Kepala pemerintahan itu memang oleh parlemen. Tapi pada model presidensial itu memang harus oleh rakyat. Nah, kombinasi itulah yang diambil oleh UUD 45 asli. Kan begitu? Maka UUD asli itu adalah kombinasi parlamentarisme dan presidensialisme.
Begitu. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana sebetulnya yang tidak puas itu sebetulnya eksesnya. Kalau dulu kita tak puas sama MPR karena apa? Karena yang menentukan cuma satu, yaitu presiden. Dari golongan karyanya, dari utusan militernya, utusan golongannya, yang menentukan siapa orangnya di situ kan presiden. Nah, apakah kita mau kembali ke situ? Tentu tidak. Dan tidak mungkin kembali ke situ karena Soeharto sudah selesai. Tapi akan muncul Soeharto baru mungkin. Itu kita nantikan kalau dia mau mengembalikan secara dekret. Nah, oleh karena itu menurut saya begini ya, tadi Pak Fahri katakan waktu amandemen itu awalnya itu kelompok-kelompok masyarakat memang yang memberikan usulan. Ya, usulan. Ini yang harus diamandemen. Kalau masa jabatan presiden tak terbatas tuh kita harus batasi. Lalu dibuatlah komisi konstitusi. Ya, pada proses amandemen itu, komisi konstitusi, pakar-pakar semua, bukan hanya hukum, tadi betul Pak Fahri katakan, semua yang berkepentingan masuk. Komisi konstitusi memberikan kepada MPR, MPR memilih. Karena yang punya pena itu MPR, komisi pemikir. Ini berikan. Itulah dia hasilnya 4 kali amandemen. Pertanyaan, mengapa 4 tahun? Ya karena memang bertahap. Bertahap, tahun pertama ini dulu. Tahun kedua ini dan sebagainya. Sampailah sekarang. Saya potong, Pak. Ya, oke. Saya potong, Pak. Apakah tidak terlalu kebablasan terhadap perubahan Undang-Undang 45 itu? Yang dilakukan melalui amandemen itu. Soal gini, kalau tadi dikatakan ya apakah di zaman Soekarno menyalahgunakan juga ya terhadap pelaksanaan Undang-Undang 45 ya dia dengan menimbulkan sentralistik kekuasaan ya, sehingga menimbulkan dekret Presiden 5 Juli kan ya, sehingga dia akhirnya minta diangkat menjadi presiden seumur hidup kan itu. Ditetapkan oleh MPR. Ya enggak ya? Kemudian terjadi perubahan di zaman Orde Baru, Soeharto, yang mengatakan ingin melakukan koreksi total terhadap pelaksanaan Undang-Undang 45 saja murni konsekuen. Tapi akhirnya dia juga presiden seumur hidup dengan tahapan kredit 5 tahun, Pak ya. Nah ini kan menyangkut manusianya, Pak. Ini menyangkut manusianya. Betul. Nah, bagaimana ke depan ini akibat daripada amandemen ini kan menyangkut manusia juga ini. Manusia juga yang tidak konsekuen juga terhadap apa yang dimaksudkan dengan perubahan tadi itu. Betul. Nah, selagi kondisi manusia, oleh karena itu kita memerlukan seorang figur pimpinan presiden yang betul-betul secara hakiki dan mengetahui terhadap hakikat daripada kita bernegara sekarang ini dengan dasar Undang-Undang 45 itu, Pak. Bagaimana pandangan Bapak sekarang ini? Jadi munculnya kekuatan-kekuatan baru era reformasi akibat dari proses liberalisasi tadi, proses kebebasan tadi, yang saya juga setuju pada proses kebebasan yang melampau. Ya. Oleh karena itu ada usaha untuk membatasi kebebasan itu. Misalnya apa? Pendirian partai politik itu bebas betul tahun 98, 99 sampai ratusan partai politik. Kemudian muncul lagi pembatasan. Yang ikut pemilu akhirnya jadi 48. Kemudian ada lagi pembatasan parliamentary threshold yang boleh ikut masuk DPR sekarang 4%. Kalau ikut pemilu dapat suara 4% dari jumlah yang sah, maka dia baru boleh masuk. Maka muncullah 9 partai. Dan lain sebagainya. Ikut pemilu pun itu juga harus memenuhi syarat, termasuk adanya pengurus di tingkat kecamatan. Ini adalah barikade-barikade untuk mengurangi kebablasan tadi. Itu satu segi. Ada yang belum bisa selesai juga, yaitu kebebasan pers, menyampaikan pikiran. Melampau juga ini. Ini ada undang-undang ITE misalnya, mencoba, tapi disalahgunakan ya. Muncul lagi kekuatan baru, tadi saya sebutkan kelompok penguasa kelompok pengusaha
yang kemudian ingin ikut menguasai, yang oleh Rizal Ramli disebut peng-peng, pengusaha dan penguasa, dan sebagainya. Ini ekses. Nah, oleh karena itu, mengapa ini bisa terjadi? Salah satu faktor dominannya adalah presiden. Presiden yang dipilih atau yang terpilih tidak mampu untuk mengontrol, menguasai, mengarahkan negara ini sesuai dengan UUD 45 itu. Sehingga ada yang cenderung ke barat, ada cenderung ke timur, ada yang cenderung ke investasi, ada ya, segala macam. Termasuklah undang-undang Omnibus Law dan sebagainya. Itu merupakan langkah yang menurut saya sangat krusial dari presiden dalam rangka investasi yang tidak peduli nanti kepada rakyat, ya, eksesnya sampai ke sana. Maka saya setuju ada faktor kepemimpinan yang tak sepenuhnya memahami makna dari UUD 45 itu. Kata Yusuf Izzah Mahendra. Kalau kata yang lain menyebutkan tidak memahami ruh apa yang dimaksud UUD 45 itu. Begitu. Oke. Mungkin sedikit sebelum saya lemparkan pada apa. Saya pikir gitu, Pak. Jadi yang terkait dengan apa? Saya pikir ya berkaitan dengan masalah sistem tadi, apakah parlementer, apakah presidensial. Setuju sekarang Bapak mengatakan bahwa Undang-Undang Nasional 45 yang diamandemen kemarin itu kebablasan. Saya sependapat. Itu saya katakan tadi bahwa kita perlu melakukan amandemen, ya, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tadi. Kayak ini kalau amandemen tak mungkin lagi namanya. Apakah amandemen namanya atau kembali kepada Undang-Undang 45 itu dengan mesti ada, karena tadi diungkapkan oleh Pak Husnu pemikirannya adalah ada hal-hal yang kembali pada Undang-Undang Dasar 45, ada titik-titik lemah ya perkembangannya gitu. Nah, katakan saya mereka katakanlah amandemen. Silakannya kembali pada Undang-Undang 1945. Tapi namun demikian, menurut pemikiran yang ada sekarang itu Undang-Undang 1945 yang 18 Agustus 45 itu ada titik-titik lemah. Oleh karena itu, nah tentu ini tanggung jawab daripada anggota MPR sekarang. Ya 20, 24, 25 ini akan melakukan amandemen atau kembali kepada undang-undang yang 1945. Saya tidak punya keyakinan untuk kembali 1945. Kenapa? Karena partai politik yang akan menentukan nanti mereka yang duduk di DPR. Maka diperlukanlah amandemen. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita serahkan kepada anggota, seperti yang saya katakan tadi, diserahkan kepada anggota MPR, itu akan lain lagi persoalan timbul yang baru. Yang MPR nanti? Yang 24, 29. Itu akan lain lagi persoalannya. Kenapa? Karena kalau kita lagi beberapa calon untuk DPR RI itu kan sangat beragam, ya, sangat beragam yang ujungnya akan terkait dengan punya modal atau tidak. Itu kira-kira gambarannya. Oleh karena itu yang saya lihatkan sekarang seperti yang saya katakan tadi, maka perlu tim khusus yang akan bicarakan tadi dan selanjutnya. Nah, sekarang yang jadi persoalan kita sekarang yang akan merubah amandemen tersebut. Amandemen tersebut kan ini nggak jelas juga apa yang diungkapkan gitu ya, yang diungkapkan. Saya kembali yang kata Pak Wan tadi terkait dengan peranan daripada DPD. Ada pemikiran daripada Profesor Jimli, ya Profesor Jimli antara gini, DPD itu kita tutup aja gitu, itu dihapus saja, tapi dia dimasukkan menjadi seperti pada orde lama kemarin, utusan daerah. Tapi itu sebagai bentuk yang sekarang itu adalah anggota daripada DPD dipilih oleh daerah. Ya kalau dulu utusan daerah kan ditunjuk, sekarang dipilih. Saya pikir itu akan lebih lebih clear. Jadi di situ ada kepentingan partai politik, di situ ada kepentingan daripada utusan daerah di DPR-nya gitu. Nah, oleh karena itu amandemen ini, kapankah bisa diberlakukan amandemen ini? Amandemen ini terutama berkaitan dengan pemerintahan secara total, saya pikir tentu akan berlaku nanti pada periode ke depan 29 nih. Kalau kita ingin mendalami betul lah undang-undang dasar tersebut gitu. Apakah bisa berlaku nggak 24-29? Saya masih meragukan. Dia akan berlaku total nanti pada tahun 29 selanjutnya. Itu mungkin komentarnya Pak. Ya, baik. Kita tunggu waktunya Pak ya. Tapi namun demikian audien kita ada mau menanya kepada Bapak ini. Silakan siapa yang mau, silakan. Ini Pak Nazar, silakan. Diberi waktu pertanyaan 5 menit cuma. Iya. Terima kasih atas kesempatan. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Diskusi yang kita lakukan hari ini menurut saya adalah sebuah diskusi yang membahas sebuah narasi besar. Bahkan mungkin narasi yang sangat besar bagi bangsa ini.
Karena seperti yang kita pahami bahwa Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu adalah hukum tertinggi di Republik ini yang menjadi acuan dari semua produk hukum dan praktek-praktek demokrasi. Sehingga diskusi hari ini saya pikir adalah sebuah kesempatan yang berharga untuk mendengar dari para pakar ya, dari para narasumber yang hadir tentang katakan amandemen Undang-Undang 45 ini ke depannya mau kita apakan. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap itu. Kalau kita lihat proses, kita kembali ke belakang proses lahirnya negara ini, di mana Undang-Undang Dasar 1945 itu katakan disahkan pada tanggal 18 Agustus itu adalah sebuah narasi yang dibangun oleh bapak-bapak bangsa kita melalui lembaga yang dibentuk yang namanya BPUPKI, atau yang dalam bahasa Jepangnya ketika saya belajar dulu di Dekoritsu Yunbicho Sakai itu, bahwa dari notulen yang saya baca prosesnya, dialektikanya sangat luar biasa dalamnya, sangat luar biasa intensnya, sehingga produk ini sejatinya adalah sebuah produk yang katakan lahir dari bumi Indonesia, digali dari nilai-nilai luhur bangsa ini, yang kemudian dikejawantahkan di dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45. Artinya ini menjiwai semangat dari bangsa ini. Tetapi di lain sisi juga kita melihat bahwa bangsa ini kemudian tumbuh, bangsa kemudian berkembang, sehingga ada hal-hal lain, variabel-variabel lain yang perlu diakomodir. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa selain dari perspektif katakan hukum, perspektif politik, ada hal lain yang mungkin juga harus sama-sama kita menjadikan concern bagi kita semua tentang bagaimana konstitusi itu berdaya guna, konstitusi itu menjadi katakan pendongkrak bagi kehidupan hukum, kehidupan berbangsa, dan kehidupan ekonomi bangsa ini, serta aspek lainnya. Konkretnya saya ingin mengatakan bahwa di dalam katakan proses pembahasan konstitusi, sebelum kita sampai katakan pada kesimpulannya dari penyampaian saya adalah juga kita harus memikirkan variabel eksternal. Kenapa? Bangsa ini adalah sebuah bangsa besar dengan penduduk 300 juta jiwa, merupakan negara terbesar kelima dari dari jumlah penduduk, garis pantai yang terpanjang di seluruh dunia, dengan 13.777 pulau, dengan ribuan bahasa, ribuan etnis, yang katakan ini adalah sebuah variabel yang luar biasa. Artinya kita tidak boleh main-main dengan urusan bangsa. Apakah ini mengatakan amandemen dilakukan main-main atau tidak mengenai nasib bangsa ini, nanti kita akan sampai ke titik itu menurut saya. Artinya saya ingin mengatakan national interest juga harus menjadi variabel, Pak. Karena bagaimanapun pada saat ini konstelasi global itu kan sudah jauh berubah, Pak. Ketika negara ini lahir, kita baru saja selesai dari kubangan Perang Dunia Kedua dan Perang Pasifik yang juga mewarnai proses pembentukan konstitusi itu. Hari ini kita melihat bahwa konstelasi global juga berubah, di mana Cina dengan kekuatan ekonominya, hegemoni politiknya, itu juga mewarnai. Jujur, kita juga dapat merasakan, walau tidak bisa membuktikan, bahwa hal itu juga mewarnai. Saya mensinyalir bahwa yang disebut yang tadi sudah disampaikan soal oligarki, pengaruh ekonomi, itu juga tidak lari dan tidak jauh-jauh dari pengaruh itu. Baik, terima kasih Pak Nazar. Jadi kalau Bapak tadi begitu jauh pandangannya ya terhadap fundamental daripada Undang-Undang 45 itu ya dalam menanggapi perkembangan dunia sampai ke sana ya. Tapi sebetulnya kalau kita kaji sekarang secara mendalam, Undang-Undang 45 itu sudah menggali akar nilai budaya kita, Pak Usno. Ini soalnya apakah itu dasar ketuhanan, dasar daripada kemanusiaan, bersifat adil beradab kita itu, kemudian juga menyangkut masalah bagaimana kita menjaga persatuan kita, sudah ada akarnya itu kita kan. Apalagi menyangkut musyawarah kan, dari mulai desa sampai ke tingkat atas kan, sudah ada akar-akar ini. Dan inilah yang merupakan jelmaan daripada Undang-Undang Dasar 45 itu yang diputuskan oleh Founding Father kita pada tanggal 18 Agustus. Walaupun terjadinya suatu perubahan ya daripada keinginan umat Islam yang tidak tercapai waktu itu kan, tetapi begitu toleransinya umat Islam, maka siap mencoret yang 7 kata tadi itu. Dan ini dasar kita pegang sekarang ini. Ini sudah komitmen. Tapi mengapa dengan reformasi sehingga dasar ini terguras oleh kepentingan tadi Pak Usno? Mungkin terakhir silakan Pak Usno. Iya.
harus diingat ya bahwa UUD 45 itu disepakati atau dinyatakan oleh Soekarno sendiri sebagai undang-undang dasar kilat. Jadi tidak usahlah bertele-tele membicarakan UUD 45 itu lama-lama. Yang ini aja lah selesaikan. Maka 18 Agustus selesailah. Artinya Soekarno pun mengatakan bahwasanya nantilah kalau sudah damai kita sempurnakan. Nah, itu awalnya ya. Nantinya pada 5 Juli 59 muncul keinginan Soekarno. Karena selama 14 tahun Soekarno jadi presiden, dia tak pernah memerintah. Kan kabinet parlementer. Dia hanya kepala negara. Sekali-kali ya bahasa subjektifnya Soekarno ingin jadi presiden betul. Dia bisa jadi presiden betul kalau UUD 45 itu presidensialisme. Maka jadi presiden lah dia sebetul-betul presiden tahun 59. Nah, baliklah UUD 45 lanjutkan Soeharto. Yang kedua, the man for the constitution atau constitution for the man. Manusia diabdikan untuk konstitusi atau konstitusi untuk manusia. Kalau pertimbangan manusia berubah, maka konstitusi tak cukup lagi bisa dijalankan, maka harus dirubah. Bukan manusianya yang dirubah, konstitusi yang harus disesuaikan. Begitu. Maka tak ada konstitusi di dunia ini yang dari berabad-abad tak mengalami amandemen. Cuma persoalannya amandemen itu yang sudah terjadi sekarang ini muncul ketidakpuasan baru. Maka perlu diinventarisir mana-mana yang menyalahi. Tadi MPR misalnya, apakah akan dikembalikan dia memegang kekuasaan seperti yang lama, GBHN dan pemilihan presiden? Oke, tapi kan sudah tak ada Soeharto. Sehingga tak ada Soeharto berarti dia ada kemungkinan MPR baru besok ini, kalau kita kembali ke situ, menjadi MPR yang lebih demokratis. Begitu. Tetapi jangan lupa ada faktor lain lagi, oligarki yang muncul. Nah, bagaimana kekuatan partai yang duduk di MPR, kekuatan utusan daerah, utusan golongan kalau dikembalikan lagi, jangan sampai juga dia itu dijebak oleh keluaran oligarki. Kalau tak, dulu Soeharto, sekarang oligarki. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan balik supaya kita tak suka Soeharto, tapi muncul oligarki yang memangsa kedaulatan di MPR itu. Sebab hal ini bukan tak mungkin terjadi dalam menentukan siapa presiden dan siapa wakil presiden. Itu kan tak semata-mata kemandirian partai. Itu ada kekuatan-kekuatan di belakangnya. Apa karena programnya, ada proyek besarnya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang tak semua hal bisa diselesaikan dengan konstitusi. Jadi ada pengaturan kekuatan-kekuatan lainnya yang harus juga dimanage. Oleh siapa yang memanage itu? Orang yang punya paham dalam penyelenggaraan negara. Apa yang perlu untuk rakyat lebih dulu atau untuk investor misalnya. Ya, saya ibaratkan begini. Kalau kasus Rempang misalnya, dulu Galang itu pernah memanusiakan manusia Vietnam. Tapi ketika Rempang muncul, orang Rempang sendiri dianggap sudah tak perlu jadi manusia. Kan tolak belakang betul. Itu artinya ada visi kepemimpinan yang memang harus dibenahi. Oleh karena itulah ada pemilu 5 tahun sekali kita mengaji ulang siapa presiden yang hendak memenuhi syarat untuk itu. Saya kira itu komentar saya. Baik. Pak Terima kasih Pak Usnu. Jadi proses daripada Undang-Undang Dasar 45 kita ini ada merupakan suatu perjalanan sejarah dari awal sampai hari ini. Nah, kalau ibarat pepatah mengatakan kalau sesat di jalan kembali ke pangkal jalan. Enggak. Nah, saya hari ini ada pakar, jadi minta pendapatnya sebagai pandangan terhadap bagaimana nilai-nilai keislaman di dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 yang telah yang telah diputuskan pada tanggal 18 Agustus 1945
45. Ya. Terima kasih Tuan. Mungkin pandangan ya, pendapat gitu ya. Menarik sebetulnya, ada pakar hukum tata negara ya, ada sini semua ahli bidangnya. Saya kira Piagam Jakarta itu merupakan sebuah momentum ya waktu itu yang fundamen gitu ya bagi umat Islam dengan ketuhanan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya begitu kan, ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi sebetulnya ini kita melihat bahwa umat Islam waktu itu melihat lebih besar. Padahal sebetulnya kata-kata sila yang pertama itu yang sebelum diubah itu sebetulnya untuk semua juga masuk sebetulnya. Tapi karena umat Islam waktu itu lebih memikirkan keutuhan bangsa, maka diubahlah kata-kata itu. Nah, ini juga ada sejarah yang katanya perumusan ini juga sebetulnya ada lobby-lobby ya, ada janji-janji yang sampai kalau tidak salah meninggalnya Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan tokoh yang sangat keras sekali menentang itu. Akhirnya sampai beliau wafat pun janji-janji terhadap umat Islam pun juga tidak dipenuhi begitu. Nah, kembali ke tadi ya, sebetulnya kalau sekarang ya persoalan demokrasi pemilu 5 tahun ini kan persoalan-persoalan ya konstitusi sudah menggariskan itu, tetapi ya kita lihat sekarang ya tanda kutip kekuasaan ini kan memabukkan. Kekuasaan ini kan the power tends to corrupt kan kata Immanuel Kant. Nah, maka ya kita melihat beberapa sisi, misalnya ya aturan diubah, misalnya semaunya penguasa, misalnya aturan diubah supaya bisa misalnya meloloskan keturunannya untuk menjadi melanjutkan kekuasaannya. Ini sebetulnya prinsip-prinsip ini kalau dalam Islam memang Islam tidak menggariskan misalnya harus demokrasi, harus misalnya lewat pemilu, karena antum a'lamu fi umuri dunyakum kan kata Nabi begitu. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Tetapi intinya adalah mau itu pemilu, mau itu demokrasi, mau itu kerajaan, mau itu khilafah, artinya yang menjunjung tinggi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Islam itu kompatibel. Karena Islam itu sebetulnya tidak merumuskan secara jelas harus demokrasi, harus kerajaan, tetapi ketika penguasa ini menjalankan Al-Quran dan Sunnah, maka itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, maka kalau bicara Islam dengan demokrasi, sebetulnya demokrasi adalah sistem yang terbaik dari yang terburuk gitu, bahasanya begitulah. Tetapi kita lihat sekarang ini ya konstitusi untuk kesejahteraan rakyat gitu kan. Ketika ada amandemen, maka amandemen itu ditujukan kembali kepada kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan oligarki atau untuk kepentingan kekuasaan semata. Mungkin itu untuk kurang lebihnya. Terima kasih. Tapi belum selesai. Belum selesai. Ini yang saya tanyakan ini maksudnya begini Pak, bahwa dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 plus Pancasila itu, sejauh mana nilai-nilai Islam itu bisa terwujud yang diinginkan oleh umat kita di Indonesia ini? Itu maksud saya itu. Karena begini, kalau kembali tadi saya katakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas surah Pak. Surah Pak, itu luar biasa itu. Wasawirhum itu MPR, surah musyawarah. Ini luar biasa ini sebetulnya. Nah, ini yang saya maksud itu, bahwa kita bagaimanapun nilai-nilai ini sudah terwujud sebetulnya, bahwa dalam demokrasi kita tuh lebih menitik beratkan pada surah, sehingga situ terjadi selektif. Untuk memilih presiden akan dipilih oleh orang-orang yang betul-betul selektif. Wakil-wakil rakyat kan. Kalau sekarang ni apa yang terjadi? Kata Pak Usnu, suara profesor sekarang sama dengan suara tukang. Iya, betul. Ya.
Ya. Jadi ini yang terjadi pada hari ini itu. Kita ingin mengembalikan bahwa demokrasi itu betul-betul demokrasi yang objektif dan demokrasi yang betul-betul dari akar nilai budaya kita. Itu Pak Usni. Silakan Pak Usni tanggapi. Iya, kalau misalnya tadi pencalonan presiden ya, sebenarnya ada persamaan. Di MPR yang mencalonkan juga fraksi partai. Di yang sekarang langsung yang mencalonkan juga partai. Cuma di MPR yang memilih anggota MPR. Ya. Kalau di sekarang yang memilih rakyat. Jadi proses nominasi itu sama. Cuma sekarang bedanya harus ada presidential threshold. Ya. Maka di sini sebetulnya kekuatan elit partai sangat menentukan. Kekuatan elit partai ada yang di belakang lagi. Kan begitu. Jadi musyawarah dalam artian memilih calonnya ada kesamaan. Tetapi ketika menentukan siapa yang menjadi presiden, baru berbeda. Maka ini yang saya sebut dengan kita perlu mengkritisi yang sekarang terjadi eksesnya mau diperbaiki. Kalau saya setuju memperbaiki. Tapi apakah MPR kemudian yang akan mengambil alih kepemimpinan presiden? Ada contoh lain. Pakistan. Ada legislatif DPR, tetapi yang memilih presiden itu adalah termasuk anggota DPR kabupaten atau provinsi. Sehingga bukan hanya di pusat, tapi wakil-wakil rakyat ini semuanya ikut memilih. Melalui apa? Tidak, by election biasa. Jadi ada pemilihan di level DPR pusat, bukan bertingkat sekaligus. DPRD kota, kabupaten atau provinsi juga diberi hak pilih presiden sekaligus pada hari itu. Ini juga model yang perlu kita tawarkan. Mungkin tidak perlu kepada MPR saja, tapi mungkin anggota DPRD kabupaten kota berikan hak milih dia. Kita sudah wakilkan, kita sudah pilih dia DPRD kabupaten itu sebagai wakil kita. Silahkan gunakan hak pilih. Kalau kita tak mau, ya misalnya dengan pemilihan langsung, bisa melalui perwakilan semacam itu. Jadi saya punya cadangan gagasan bukan hanya kepada MPR. Kita berikan kepada DPRD kabupaten, provinsi dan sebagainya untuk ikut memilih sehingga ini mengkombinasikan dua hal. Saya kira begitu. Betul ya. Terima kasih. Ini satu alternatif ya. Kemudian Pak Pari. Saya lainnya gini Pak. Betul. Jadi gini masalahnya. Pertama kan kita sudah membicarakan tadi perlu dilakukan amandemen. Tapi ketika melakukan amandemen tentu ada saya pendapat tadi terkait mempertimbangkan masalah internal, yang kedua mempertimbangkan masalah eksternal. Ini penting, ya penting sekali. Tapi bagaimanapun ketika mempertimbangkan faktor-faktor eksternal itu betul-betul untuk kepentingan Indonesia. Ya, yang bahayanya kan mempertimbangkan faktor eksternal tapi untuk negara yang bersangkutan. Ini yang jadi persoalan. Kemudian selanjutnya kita lihatlah sekarang tadi dengan berkaitan Undang-Undang Dasar tadi bahwa di pasal 33 diungkapkan tanah air dan udara itu milik daripada rakyat. Faktanya apa gitu ya? Nah, faktanya kan kita pertanyakan, kenapa ini bisa terjadi? Karena berkaitan lagi dengan penjabaran Undang-Undang Dasar ke dalam undang-undang. Ya, itu tergantung manusia. Betul, tergantung pada manusia. Nah, sekarang kembali masalah pro dan kontra, Pak. Sekarang kalau kita lihat sekarang, ketika ada ide yang disampaikan, sekarang sudah keluar nih mana yang pro, mana yang kontra gitu. Faktanya itu yang pro itu tetap dalam kondisi yang menang gitu. Kenapa? Suara dari para kontra ini tidak menggembos demikian rupa gitu. Kenapa? Salah satunya adalah dia tidak punya kekuasaan media massa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin terakhir yang saya katakan tadi, bagaimana umat Islam menanggapi soal ini? Apakah ini betul kita harus pertahankan Undang-Undang 45 plus 18 Agustus 1945 yang lalu? Menurut saya kalau Undang-Undang 45 itu memang dilaksanakan dengan baik, konsekuen, ya sebetulnya Undang-Undang 45 itu sudah merupakan salah satu pengejawantahan dari nilai-nilai Islam. Karena tidak ada yang bertentangan ya secara prinsipil gitu kan. Pancasila juga sama. Sila pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, kelima permusyawaratan wasawirum fil am. Itu semua adalah nilai-nilai Islam. Maka kalau diwujudkan itu semua, siapapun itu penguasanya, legislatifnya, yudikatifnya, menjalankan dengan baik Undang-Undang 45 Pancasila, maka umat Islam juga akan sebetulnya
terwujud ya, nilai-nilai Islamnya terwujud di situ. Baik, terima kasih banyak, luar biasa ini ya. Ini masuk nih. Oleh karena itu tergantung manusianya. Oleh karena itu presiden memerlukan presiden yang capable ya, yang punya integritas, yang betul memahami Undang-Undang 95 ini ya, dan pelaku sejarah. Terima kasih Pak Usnul, Pak Fahri, Pak Mami. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa dicerna dan bisa didengar oleh masyarakat. Oleh karena itu jangan lupa share, comment, and subscribe. Terima kasih dan mari kita akhiri pertemuan kita ini mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.